Halo Sobat Mancing, ketemu lagi di program Jackpot Mancing by Jack Fishing. Hari ini kita udah ada di Saguling lagi yang pastinya sedang sesi ketiga Indofish 2002. Hari ini saya ditemani sama Pak Ogi lagi. Ya, Sehat Pak Ogi hari sehat, ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang pasti saya ditemani narasumber yang mungkin saya harus sungkem dulu Pak. Ini adalah senior-senior di dunia mancing. Ya, betul. Ya Pak ya, saya mau perkenalkan dulu satu-satu. Pak Haribuana dari Dura King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amin Maulani dari Relix Nusantara. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Sama ada Pak Andri Pritajaya dari WFTI. Siang Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Sobat Jack sudah penasaran kan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu berita yang penting satu ya. Makasih Rima. Halo Sobat Mancing semuanya, di sini saya mau mengingatkan bahwa Jack Fishing akan menggelar event mancing yang gede banget. Namanya Jack Fishing Strike Day. Itu akan diselenggarakan tanggal 8 Juni 2022. Hadiahnya gede banget guys, total 75 juta rupiah. Itu bentuknya macam-macam. Paling keren ya, saya sebut ada trip mancing bareng tim Jack Fishing untuk 2 orang. Kemudian ada juga joran-joran keren produksi Jack Fishing dan juga merchandise lainnya. Jadi jangan lupa teman-teman Sobat Mancing semuanya ya, ikuti Jack Fishing Strike Day. Syaratnya gimana? Syaratnya gampang banget. Yang pasti miliki joran Jack Fishing. Dan apalagi ini pas banget momennya, karena sekarang ini Jack Fishing sedang banyak banget diskon untuk produk-produk mancing yang diproduksi oleh Jack Fishing. Jadi diskonnya gede-gede. Baik joran dan aparel semuanya ada diskon. Nah itu nanti kita pakai untuk mancing karena syarat ikut strike day itu adalah mancingnya dengan joran Jack Fishing. Jadi tinggal mancing dimanapun bisa guys. Suka mancing kolam silakan mancing di kolam. Suka wild fishing di sungai, di danau bisa. Suka di laut bisa. Jadi semua teknik, semua fishing ground ini bisa dipakai untuk mencari materi yang bisa diikutkan Jack Fishing Strike Day. Jadi teman-teman itu nanti mancing dengan joran Jack Fishing, kemudian upload foto atau videonya di media sosial. Jadi di Facebook, di Instagram, di tag ke akun official Jack Fishing. Nanti di situ kita akan pilih pemenangnya. Info lengkapnya sudah tersedia di link di bawah ini. Ini link website Jack Fishing yang merangkum semua rules atau aturan untuk mengikuti Strike Day. Termasuk juga hadiah-hadiahnya banyak banget dituliskan di situ. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti Jack Fishing Strike Day 2022. Aduh, hari ini saya cukup deg-degan nih Pak Ogi ya. Karena ngobrol sama senior di dunia mancing Iya, gitu. betul. Sebenarnya saya pengen tahu juga pendapat dari kakak-kakak bapak sekalian, bagaimana pendapatnya tentang turnamen ini sebagai kebangkitan mancing. Mungkin dimulai dari siapa nih Pak Ogi? Mulai dari Pak Haribuana. Boleh, gimana nih Pak Hari? Duluan ya. Sambil reuni ya Pak ya? Tapi terima kasih ya, Rima ya. Tadi kan panggilnya kakak-kakak, bapak-bapak gitu. Itu terima kasih banget gitu. Terima kasih banget sudah di sini. Gak apa-apa. Gitu. Indofish ini kalau bagi saya sebuah kado yang cantik ya. Sebuah kado yang cantik. Saya jujur 14 Mei yang lalu itu kebetulan saya ulang tahun. Di session pertama Indofish itu saya ulang tahun ke-27. Dan mendapatkan kado yang keren banget. Karena Indofish ini saya anggap sebuah kado. Jujur aja saya memiliki harapan dan impian dengan Indofish ini. Salah satunya adalah bagaimana Indofish ini menjadi trigger, menjadi pemicu kebangkitan profesionalisme di dunia Indonesia. Itu harapan yang sangat saya harapkan. Itu kenapa ketika sahabat-sahabat WLFM datang, terus ngobrol, punya cita-cita yang sama di
dengan konsep yang sama dengan Indovis ini, saya sangat berharap dan akhirnya membuat saya meyakinkan manajemen saya untuk yuk Duraki harus support habis-habisan event ini gitu kan. Karena ini event yang bakal men-trigger dan membuat jadi satu langkah awal untuk menjadi titik awal ke depannya pemancing-pemancing kita tuh tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya berbahagia, tapi ada satu titik prestasi yang bisa dikejar. Itu penting banget. Saya kalau ngomong suka kelamaan, Mas Amil lagi deh. Ini luar biasa. Untuk Pak Amin sendiri bagaimana nih Pak Amin mengenai turnamen ini? Kalau buat saya pribadi ya, adanya turnamen Indonesia jadi tantangan ya. Saya sempat berpikir, sebuah event mempertemukan beberapa brand itu tidak mudah. Dalam artian, bukan sekedar kita berbicara bagaimana tanggapan dari brand-brand ini bertemu dalam satu event, bukan hanya sekedar itu. Pasti ada persaingan dong, gitu. Ya pasti, Betul. Ya kan. Yang lebih sulit lagi tuh apa sih tanggapan dari pemancing luar? Itu sesuatu yang benar-benar jadi tantangan karena gini. Mungkin beberapa pemancing luar tuh menganggap wah ini hanya pertarungan brand. Jadi pemancing yang tidak disupport sama brand tidak dapat kesempatan untuk ikut atau mau ikut bergabung pun mereka berpikir 2 kali 3 kali wah persaingannya saya lawannya brand. Nah, itu. Ini sebuah konsep yang ya sebagai masukan aja untuk panitia agar dipikirkan ulang bagaimana ke depan itu pemancing bisa menerima ini sebagai wadah untuk saya. Tidak sekedar brand, tapi seluruh pemancing itu menerima konsep ini dan dari pemancing itu akan bisa menerima brand itu sendiri dan begitu juga brand bisa mendengarkan pemancing itu sendiri dan ini sesuatu yang bentuk kolaborasi yang akan jadi luar biasa. Tujuannya apa sih? Kalau buat kita dengan adanya konsep seperti ini kita bisa mengikuti pastinya. Karena apa? Di luar sana kompetitor luar itu lebih berbahaya, bukan masalah apa-apa ya. Karena apa? Mereka hanya menjual produk, tapi tidak memberikan garansi yang benar-benar bisa dirasakan oleh pemancing Indonesia. Ya, saya mengalami sendiri dan saya berpikir bertahun-tahun untuk ini. Misalnya saya sendiri membeli produk sekelas joran-joran yang harganya 7 juta, saya dapat jorannya bengkok, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Gimana? Saya mau komplain sama siapa? Nah, di harapan saya dengan adanya event ini, para kompetitor terutama brand-brand lokal tuh mau berpikir untuk ini loh. Ayolah kita manjakan pemancing kita dengan produk-produk yang benar-benar tepat sasaran, ya kan? Terus sesuai, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting bagaimana Anda puas menggunakan produk-produk itu dan bisa mewakili diri Anda sendiri, itu kan yang terpenting gitu loh. Selama ini selalu kiblatnya Jepang. Ini memang Jepang kalau di dalam teknologi lebih maju dari kita, tapi secara grafis beda antara Jepang dan Indonesia dan itu yang harus kita pikirkan. Karena apa? Pemancing kita punya kearifan lokal tersendiri yang harus kita banggakan, Mas. Jadi dengan konsep Indovis ini menurut saya sih sangat bagus, cuman masih belum mencapai titik yang kita harapkan bersama. Jadi nanti harapan saya untuk event-event Indovis ke depan ada kolaborasi yang benar-benar real antara brand dan pemancing. Bukan hanya brand, terus brand memberi perwakilan untuk ikut turnamen. Jadi ya menurut saya untuk target marketnya atau untuk pengembangan yang lainnya akan kurang begitu efektif. Misalnya nanti ada pameran kayak Jack Vision, karena pemancing-pemancing ini semua sudah punya brand. Bagaimana nanti tanggapannya? Tapi kalau targetnya lebih besar, semua pemancing bisa ikut. Ini akan diikuti oleh brand-brand lain untuk ikut pameran dan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi itu masukan saya, jika memang ini menurut panitia ada positifnya silahkan diambil. Jika memang
ada yang beberapa hal yang belum atau tidak sesuai ya tidak ada masalah, karena saya sendiri ya manusia biasa pasti punya pemikiran yang berbeda. Saya mohon maaf, masukan saya bisa dikaji ulang, semoga masukan saya bisa dikembangkan ulang untuk kemajuan event Indovis ke depan. Dan Rally Nusantara siap mensupport untuk event ini. Luar biasa. Kebetulan sesuai juga dengan visi misi kegiatan ini sejak awal ya Pak Ogi. Saya jadi penasaran, nah kalau menurut Pak Andri sendiri gimana Pak? Oke. Yang pertama, saya sedikit keberatan sebut senior. Senior tuh di Indonesia tuh identik dengan tua. Jadi, cuma saya ingin kasih pandangan tadi kalau Mas Amin dari sisi produsen alat mancing, saya mencoba dari sisi pemancingnya. Pertama saya sesudah hari ketiga ya, berarti ya sesi ketiga ini saya baru ikut. Kesan pertama saya ketika melihat Indovis adalah luar biasa panitianya. Dengan kompetisi yang 1 bulan, 4 minggu berturut-turut, saya cukup angkat topik ya. Kemudian aplaus buat panitia. Ya, saya sama Kang Hari mungkin pernah bekerja sama mengadakan event yang 1 hari saja ripuh ya kan ya, apalagi sekarang 1 bulan. Dan kemudian kesan pertama saya adalah ternyata Indovis ini ada sentuhan yang lebih milenial ya, lebih modern ya. Ada sentuhan di mana ada kesan lain dari turnamen mancing, ada sesuatu yang beda yang ditampilkan di Indovis. Kalau saya lihat begitu ya, pengelolaan yang cukup profesional. Kemudian kita bicara di sini, walaupun saya nggak tahu panitia ada talk show jam segini, biasanya orang mancing tuh kalau saya pribadi istirahat mancing tuh makan dan tidur dulu, begitu kan? Mudah-mudahan kita ngomong ini masih bisa didengar ya. Tapi saya melihat bahwa kualitas yang panitia apungkan dalam acara ini, menurut saya untuk di negeri kita sudah cukup bagus itu yang kesan saya. Luar biasa sekali. Ini jadi menarik nih Pak Ogi. Tadi disampaikan bahwa kegiatan ini rupanya milenial. Dan sebenarnya saya juga udah dapat bocoran bahwa katanya Pak Andri, Pak Hari, dan Pak Amin ini mengalami fase-fase perubahan di dunia mancing. Saya jadi penasaran perubahannya kayak gimana sih Pak Ogi sebetulnya? Fase makin tua. Fase makin tua. Ya, yang namanya mancing gitu. Tadi sebetulnya panitia itu memang mancing untuk produsen untuk keluar, untuk membikin atau meramaikan perpancingan di Indonesia, sebetulnya itu. Jadi kita berharap dari obrolan tadi dari Pak Haribuana, Pak Amin, terus Pak Andri untuk lebih baik lagi untuk menuju ke Indovis kedua gitu. Gitu ya, jadi kalau ini untuk Indovis kedua jadi lebih siap ya untuk Ya, panitianya betul. menjadi lebih siap lagi. Nah, untuk sejarah mancing di Indonesia ini sendiri kan mulai dari produk, teknik, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kayak tadi dapat bocoran kalau Pak Hari dulu mancing tremor. Nah, sebenarnya perubahan kayak gimana sih Pak Hari yang terjadi dari mancing dulu sama sekarang tuh apa? Ini uniknya dunia mancing ya, karena dunia mancing itu adalah berevolusi. Dunia mancing ini berevolusi. Pada awalnya dunia mancing ini adalah aktivitas manusia untuk mencari makanan. Sampai ada sebuah quote, fishing basically is for food. Fishing is basically for food gitu. Jadi pada dasarnya aktivitas memancing ini memang aktivitas memancing mencari makanan. Seiring perkembangan akhirnya dengan evolusinya berkembang tuh. Yang tadinya hanya mencari makanan dan akhirnya bisa menjadi hobi. Dari yang dulu memang benar-benar nyari ikan buat makan, sekarang orang mulai bergeser nyari ikan buat bersenang-senang. Bahkan setelah berbentuk hobi ini kembali berevolusi dengan berbagai macam teknik, mulai dengan pembagian segmen, mulai mancing di laut, mancing di sungai, mancing di kolam. Ini evolusi juga sih. Di kolam pun akhirnya berevolusi lagi menjadi ada galatama, ada gembrus. Di freshwater ada casing, ada yang nila, ada yang fokus di laut pun teknik juga, ada jigging, ada apa. Mungkin juga buat teman-teman kayak senior saya Pak Sugeng dari Jack Vision juga fly fishing. Nah, ini benar-benar berevolusi dan akhirnya membuat segmen market itu begitu luas.
segmen market begitu luas, begitu banyak ruang yang bisa dieksplor oleh para pemancing. Silahkan kalian memilih teknik mana yang paling kalian senangi tanpa harus menyombongkannya, tanda kutip ya. Nggak apa-apa. Harus menyombongkannya gitu kan. Intinya dengan perkembangan seperti ini, apalagi kaitannya dengan tadi Pak Andri bilang kita juga menuju ruang milenial, ya akhirnya sentuhan-sentuhan milenial pun masuk ke dunia mancing. Salah satu contoh dunia milenial masuk ke dunia pancing satu. Dulu saya paling kesal kalau pas mancing udah fight ikan lepas. Kalau sekarang yang paling kesal tuh udah fight dapet ikan gede lupa bawa kamera. Nah ini bisa upload di Facebook, di IG dan yang lain-lainnya. Itu yang akhirnya perubahan-perubahan itu membuat dunia mancing itu makin ceria gitu kan. Walaupun sangat disayangkan ya, berdasarkan riset kami di Duraking ada satu situasi di mana penghobi mancing ini decrease atau menurun ya. Salah satunya orang mulai serius mancing itu di usia berapa sih gitu kan. Ada fakta di mana menurut data kami, menurut riset kami di survei terakhir kami itu di tahun 2021 itu orang mulai serius mancing, mulai benar-benar mau spend money untuk mancing. Karena dari sudut pandang produsen jelas ya, dan kita nyari potensial market, itu justru di usia 28. Dan sebelum usia 28 ini mereka ngapain gitu kan? Yang mungkin gadget lah, apalah gitu. Makanya dengan event-event seperti ini adalah tanggung jawab kita bersama, kita tunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa mancing itu keren, bahwa mancing itu stylish, bahwa mancing itu benar-benar satu hobi yang bisa dibanggakan. Ya salah satunya adalah membuka ruang-ruang prestasi. Jelas mancing nggak bisa masuk ke olahraga. Maksudnya masuk Olimpiade itu nggak mungkin, SEA Games nggak mungkin, karena pada dasarnya mau nggak mau harus kita akui ada unsur keberuntungan di dunia mancing yang akhirnya memang membuat dunia mancing itu nggak bisa masuk ke 100% olahraga secara prestasi kan. Itu makanya akhirnya komunitas mancing seringkali membuat event sendiri untuk ruang-ruang prestasi itu. Gitu. Ya salah satunya Indovision ini. Salah satunya Indovision. Makanya sekali lagi semoga Indovision ini kita jaga bareng ke depannya dengan evaluasi dengan yang masukan dari Mas Amin tadi, dari Pak Andri. Yuk kita bangun bareng-bareng. Karena kalau ini terbangun, akhirnya orang tertarik, benar-benar bisa menambah ruang market yang lebih besar. Betul. Ya, itu juga kesempatan bagi produsen. Gitu deh. Ini jadi luar biasa sekali ya, bahwa mancing ini membuka secara pribadi ruang prestasi itu yang tidak ada di aktivitas yang manapun. Untuk perubahan mancing sendiri dulu bahwa kalau mau beli alat mancing itu benar-benar harus ke toko, ya betul ya Pak? Betul. Nah, adanya perubahan seperti itu sekarang sudah ada digital, ada online dan segala rupa. Apakah bisa mensupport mancing lebih baik atau gimana nih Pak? Mungkin Pak Ogi bisa bantu saya untuk mulai Pak? Mungkin ke Pak Andri ya. Oke, gimana nih Andri? Lebih ini. Saya mau sebelum jauh itu saya mau coba nambahin menarik dari Kang Hari tadi. Jadi mancing pada awalnya adalah kegiatan survival, begitu ya. Seperti kita berburu, mancing itu adalah mencari lauk pauk untuk makan, itu yang pertama. Kemudian berkembang menjadi sebuah hobi dan berevolusi lagi, kata Kang Hari tadi, menjadi sebuah lifestyle. Sekarang mancing itu lebih cenderung lifestyle. Ya jadi lifestyle di mancing sendiri mungkin menyamai dengan olahraga-olahraga lain yang dulu bilang keren, hanya milik orang tertentu begitu. Jadi saya pernah dengar rekan-rekan katanya kalau beli baju baru lebih daripada jeans merek tertentu lebih banyak belinya jersey Duraking, Columbia atau Jack Vision, bener kan? Sekarang tuh begitu gitu. Jadi orang sekarang bangga dengan uniform mancing dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah ini kan terbukti bahwa mancing ini sudah jadi lifestyle. Mungkin para pemancing sekarang jam tangannya juga ada mancing-mancingnya. Begitu kan ya, sepatunya yang bisa diparahu lah, bisa sambil main gitu. Nah ini pergerakan itu. Kemudian tentang alat mancing, ya dulu mungkin retail tradisional mendominasi ya, kemudian juga brand internasional juga mendominasi, tapi sekarang banyak branding lokal
Nah ini sebuah contoh bagaimana saya cukup bangga bahwa rekan-rekan sekalian yang jadi produsen, kalau saya lebih bergerak di bidang retail, sangat mengupgrade kualitasnya, di research and development-nya juga luar biasa. Kang Hari juga saya ingat kan, durasi dulu kita, ya gitu lah, sekarang sudah sangat luar biasa. Ya saya sampai kebetulan bidang usaha saya berhubungan dengan tekstil, ternyata Duraking ini dia pesan-pesan pabriknya itu sebuah pabrik tekstil yang memang menghasilkan branding ternama yang kualitasnya hebat. Tepuk tangan. Jangan lupa tim voting buat saya satu. Nomor sepatu berapa? Nomor Nah, ini sepatu balik lagi ini saya dengan sukacita ceritakan bagaimana bahwa kita bangga sekarang dalam negeri kita sudah mulai go internasional dengan kualitas yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkinnya kejawab nggak? Kejawab nggak, Pak? Iya, jadi terjawab ya Pak. Dan kalau untuk Pak Amin sendiri gimana nih menanggapi perubahan-perubahan dalam mancing? Ini cerita sejarah lagi. Nah, kalau cerita sejarah dulu, ini pengalaman saya pribadi. Dulu itu mancing itu awal mulanya, ini saya langsung cerita mancing aja ya. Ya. Di era dulu, di mana teknologi belum dan informasi belum seperti ini, kita waktu itu sering popping. Di situ cara ngikut leader, harus pakai leader aja belum ada. Jadi kita cuma sekedar tahu PE, terus diikat langsung, setiap strike putus, kita cari. Nah, jadi awalnya seperti itu. Jadi konsep pertama orang masih mencari-cari cara mancing ini tuh gimana caranya, cara naikin ikan ini gimana caranya. Nah, setelah itu akhirnya mulailah itu menyebar dan orang tahu, ya kan. Mulai dari kapal mancing aja dulu, itu kita harus nyari nelayan, dan nelayan itu setengah-setengah mau nganter kita mancing, karena dia nyari ikan aja untungnya lebih gede. Dan itu lama kita cari spot, dan akhirnya ternyata nganterin orang mancing itu bisa mendapatkan income tersendiri. Makanya sekarang sudah tersedia kapal-kapal mancing. Nah, setelah sudah bisa naikin ikan ini, kalau caranya ikan ini, akhirnya menyebar lebih ke teknik. Bagaimana caranya menaikin ikan ini dengan cara ini, akhirnya teknik keluar bermacam-macam. Sampai jigging itu variannya juga banyak sekali. Terus berkembang. Nah, disinilah tuntutan dari pabrik atau perusahaan pancing itu untuk menyediakan apa sih yang dibutuhkan pemancing kita. Karena apa? Perkembangannya terus-menerus, karena apa? Orang akan pengen mencari kepuasan. Karena mancing itu intinya ya kepuasan. Bagaimana caranya saya bisa mencari kepuasan walaupun sama-sama mancing tapi beda. Dan itulah yang namanya akan muncul trendset terbaru yang akan bisa terus berkembang. Jadi sejarah mancing seperti itu, dan kita hanya mengikuti dan memantau. Makanya pemancing Indonesia sendiri kalau digali masih banyak sekali potensinya yang kita bisa kita mainkan. Ya, jadi misalnya di luar sana lihat Dura ini sama Rally berantem, padahal kita enggak ya. Enggak, tadi berantem di bawah. Di sisi lain kita suatu saat saya ketemu field testernya dari Shimano, dari Daiwa. Mereka selalu tanya, sama seperti yang ditanyakan Mas dari kemarin. Gimana ini regenerasi pemancing? Bagaimana ini regenerasi pemancing? Kita sudah melakukan beberapa kali, kita melakukan field trip anak-anak sekolah dari kelas SD yang di Surabaya International School, datang ke pabrik kita kasih tahu, kita ini, dan mereka antusias sekali anak kecil ini. Mereka sampai bercerita, saya pernah mancing diajak ke papa, dapetin gede gini. Nah, itu sebuah awal yang permulaan yang bagus sekali kalau kita mau bicara regenerasi, dan itu kita sudah lakukan. Dan untuk mancing sendiri saat ini yang saya sedikit agak bangga, kita mancing sudah mulai dihargai. Dalam artian apa? Sekarang para field tester sudah sebagian sudah dapat, ya dihargailah, walaupun itu hanya dengan kontrak kecil atau apa. Terus ada lagi brand-brand di luar alat pancing tuh berani support, seperti Tolak Angin mau masuk di pemancing ini luar biasa loh. Untuk penghargaan pemancing kita sudah mulai dipandang.
Dan kita selalu melakukan itu untuk mengikuti perubahan-perubahan itu. Misalnya kita coba kolaborasi sama YouTuber yang main mobil, seperti pengumpul mobil. Tolong dong, mobil saya didekol. Ini arahnya bagaimana mancing ini bisa dibawa ke sana, ke ranah mereka, dan akhirnya akan populer dan diterima orang banyak. Itu sudah kita lakukan, kita coba lakukan. Memang pada saat ini belum berhasil, tapi saya yakin ke depan dunia mancing akan diterima oleh semua kalangan. Saya yakin. Karena apa? Saat ini yang dipikir orang, yang dilihat orang mancing itu hanya nyari ikan. Tapi ketika kita bisa menampilkan sesuatu yang baru, yang keren dari mancing ini, saya yakin ke depan dunia mancing akan bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi itulah bahan dari sejarah sampai mancing untuk masa depan. Semoga pemancing bisa dihargai oleh semua kalangan dan tidak dianaktirikan. Itu aja. Luar biasa. Jadi perubahannya mulai dari untuk memenuhi kebutuhan sampai akhirnya jauhnya tuh jadi pasar juga, bahwa ini menjadi market untuk dijadikan satu industri. Betul ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dunia mancing sendiri, bagaimana sih pandangan mungkin dari Pak Hari dulu, pandangan Pak Hari mengenai dunia mancing di Indonesia sama di luar negeri? Perbedaannya itu seperti apa? Boleh dari pengalaman? Sama aja sih, targetnya ikan. Jadi mau mancing di dalam, mau di luar, targetnya ikan. Tapi intinya seperti ini kan bagian dari evolusi dunia mancingnya juga. Kadang seringkali evolusi ini bakal menyesuaikan dengan kultur atau kebudayaan masing-masing. Sehingga growth-nya itu pertumbuhannya itu menyesuaikan dengan di mana industri mancing itu tumbuh. Indonesia, Jepang, Thailand, kalau di Asia mungkin, atau misalnya Amerika, Eropa itu punya budaya masing-masing, gitu kan? Punya budaya masing-masing yang akhirnya memberikan ciri khas masing-masing. Nah, di Indonesia ini sedikit unik pada dasarnya, karena memang pada dasarnya dunia mancing Indonesia itu memang sangat mengakar, apalagi kita negara maritim ya. Kita negara maritim dengan 70% lautan di negara kita, tentunya sebenarnya kita punya budaya mancing yang kuat gitu kan. Salah satu contoh saya contohkan seperti ini. Mungkin orang mengenal dunia yang namanya teknik casting tuh di 20 tahun ke belakang lah ya, 20 tahun ke belakang atau booming-boomingnya sih di 15 tahun ke belakang seingat saya gitu kan, dunia casting ini. Padahal pemancing pemula, pemancing muka lama maksudnya itu, pemancing muka lama yang usianya itu, mereka udah menggunakan artificial lure. Bahkan sebelum lure dari Jepang datang dari mana, kita punya budaya mancing dengan artificial lure. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin disebutnya itu ngilap apa gimana. Kenapa saya bisa disebut ini sama? Karena mereka menggunakan ada satu misalnya dari gunting kaleng di scoop lah gitu kan. Dan ini terekor di era sebelum kemerdekaan mereka udah melakukan itu dengan target-target predator. Jadi sebenarnya dunia casting ini bukan berarti kita nggak punya budaya casting, kita punya. Cuman memang negara luar tuh lebih mampu meng-package, lebih mampu mengemas mancing ini lebih maju gitu kan. Sehingga akhirnya jadi industrinya maju. Contohnya Jepang. Anggaplah di dunia ini kiblat mancing ada dua kan ya. Yang pertama khususnya buat kita orang kita kiblatnya lebih banyak ke Jepang. Ada yang kalau secara juga mungkin Amerika menjadi satu kiblat juga. Nah, jadi seakan-akan kita lebih bangga kalau wah kita mancing ala Jepang. Ya. Kayaknya kita lebih bangga. Padahal apa yang diintroduksi oleh orang Jepang itu kita budaya punya. Itu di dunia casting. Saya beberapa waktu 2 tahun yang lalu di awal pandemi saya bareng sama sahabat saya di Surabaya aja kita bikin satu grup micro fishing ya. Karena kebetulan saya senang banget mancing ikan-ikan kecil gitu kan. Dan di situ untuk mengambil daya tarik, akhirnya di situ dimunculkan istilah Jepangnya, Kanago Game. Kanago Game itu adalah game orang Jepang untuk mancing ikan-ikan kecil. Padahal urusan mancing ikan kecil orang Indonesia nggak ada kalahnya. Cuman packagingnya aja yang kalah gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus bangga bahwa pada dasarnya dunia mancing kita tuh punya sejarah yang cukup panjang juga. Cuman kita lupa mem-package-nya karena kita terbuai, gue lebih seneng
Tanago misalkannya modern gitu kan. Padahal Tanago game emang nggak bentar, apa bedanya sih? Nggak ada. Sama aja gitu kan. Kan casting sama ngilam tadi apa bedanya sih? Nggak ada gitu kan. Sama aja gitu kan. Menggunakan PCR lur, menggunakan benar ya ininya sama. Budaya kita tuh memiliki budaya itu. Jadi perbedaannya apa? Mungkin secara teknik kita saling mengadopsi ya. Kita mengadopsi Jepang, kita mengadopsi Amerika, mungkin juga Amerika juga mengadopsi Jepang, atau bahkan mungkin juga ada mengadopsi kita juga dalam beberapa hal gitu, quote unquote. Tapi intinya sudah mulai saatnya kita pun harus memikirkan budaya mancing kita untuk lebih kita banggakan. Alhamdulillah di microfishing salah satunya kebetulan di Bandung ini terkenal ya, kita memang pemancing ikan-ikan kecil banyak banget gitu kan. Kalau Tanago kan identik dengan tegek, gitu yang modern lah, mahal lah, apa gimana ini. Saya sempat ngumpulin pengrajin-pengrajin joran tradisional di Bandung Raya khususnya, yang ngumpul bareng gitu. Akhirnya kita cerita bahwa sebenarnya joran Indonesia itu kalau di package lebih baik bisa dijual juga keluar, dan alhamdulillah gitu. Joran-joran yang dulu mungkin dijual di toko hanya sekitar 30.000, 40.000 karena buatannya sekedar asal digunakan, setelah dikasih Tuhan packaging dan yang lainnya yang bagus, akhirnya ternyata saya kaget loh, beberapa waktu yang lalu teman saya sampai nelfon, Kang alhamdulillah jadi bentar abdi dijual ke Amerika gitu. Itu keren banget karena itu adalah satu titik awal budaya kita yang kita lempar keluar, bukan hanya menerima budaya mancing dari luar, tapi kita melempar budaya kita keluar. Mungkin bisa di-search di YouTube, ada beberapa YouTuber asing, YouTuber bule lah gitu ya. Dan mungkin saya ngaku bule kan. YouTuber bule yang dalam konten-kontennya tuh menggunakan joran-joran tradisional khas Indonesia, Jawa Barat itu dengan fiber lentur kayak gitu. Itu sebuah apa ya, kebanggaan bagi saya karena selain kita dipengaruhi, kita mulai juga bisa mempengaruhi. Intinya ya sebagai pemancing Indonesia tentunya harus bangga dengan budaya mancing Indonesia. Ujung-ujungnya ya menggunakan produk Indonesia sebisa mungkin. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Andri udah greget, udah. Jadi gimana nih Pak? Ala ngantuk dan Ya udah greget saya nih. Jadi kalau menurut Pak Andri sendiri dunia mancing di luar negeri dan di Indonesia gimana nih Pak? Yang Kang Hari tadi sampaikan saya sepakat ya. Cuma kalau pertanyaannya membandingkan antara di sini dan di luar, mungkin saya coba melihat dari sisi misalnya perlakuan atau attitude pemancing ya. Tentu di kita dengan di luarnya ini adalah di luar yang secara strata ekonomi, sosial dan lain-lain lebih tinggi dari kita gitu ya untuk parameternya. Jadi saya coba mungkin Kang Hari, Mas Amin sepakat ya, ketika kita mancing di beberapa negara di luar itu sudah ada regulasi yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah untuk mendukung kelestarian olahraga mancing ataupun kelestarian ekosistem ikannya sendiri gitu. Nah di sini yang di kita ini belum ada gitu. Jadi di beberapa negara itu sudah ada dengan misalnya menangkap dengan batas ukuran tertentu, misalnya dengan size tertentu yang disebut bag limit atau size limit, atau kemudian juga jangan jauh-jauh di Malaysia aja kita tahu ada koala rompin ya kan. Koala rompin, mana koala rompin kita memancing shellfish di sini, di sana wajib 100% catch and release. Jadi itu ada upaya ataupun regulasi dari pemerintah setempat ataupun dari negaranya yang memang melindungi, apalagi di negara-negara di Eropa atau di US misalnya begitu. Nah di sini di kita ya ini yang mungkin kita sebagai para individu ataupun praktisi mancing ataupun industri mancing yang harus lebih giat. Negeri ini jangankan ngomong catch and release gitu kan, sekarang urusannya minyak goreng dulu mungkin begitu ya. Jadi masih tidak terpikir oleh pemerintah kita. Nah sekarang contohnya kita ngomongin CNR, catch and release antar pemancing, berantem di sini Pak. Ya. Berantem di sini, dan saya juga nggak mau terlibat lagi ngomongin CNR, pro CNR atau kontra CNR. Jadi ini kalau pertanyaan dari Ade,
bahwa perbandingannya itu salah satu perbandingan saya rasakan. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana pengelolaan mereka untuk jasa mancing yang lebih profesional. Saya cukup sedih loh, ternyata ada guide mancing untuk trip di Indonesia itu gajinya dari Malaysia, Pak. Itu ada loh, ini luar biasa gitu kan. Jadi misalnya saya mau mancing di Sentarum, alah guide-nya di Malaysia gitu. Ini kan luar biasa ya, dan ini terjadi, banyak terjadi juga di Mentawai misalnya, ada guide-nya. Itu sampai bingung, mana guide gitu ya, untuk kebanyakan untuk freshwater ya. Nah, jadi untuk fishing guide dan lain-lain, kalau menurut saya saguling pun, saya ada beberapa teman dari Malaysia, karena buat mereka size cirata atau saguling, toman itu luar biasa, Pak. Mereka selalu tanya sama saya, fishing guide siapa ya? Nah, di otak saya fishing guide ini adalah tekong. Ya, di otak mereka fishing guide adalah bagaimana orang yang arrange mereka begitu sampai di airport, sampai balik lagi ke airport untuk pulang, itu adalah fishing guide. Nah, ini kita kekurangan itu gitu. Sejujurnya kita kekurangan itu, dan yang tadi saya ulangi lagi, sedih sekali kalau untuk ke Merauke diatur oleh orang Malaysia. Ternyata koneksi mereka untuk ke suku tempatan dan lain-lain lebih hebat hari. Nah ini apakah tidak profit menurut orang kita? Asal nggak mungkin kan? Oh, orang lain melakukan. Itu ada dua contoh jadi dari saya adalah tentang regulasi dari pemerintah yang mungkin imbangi dengan sikap kita sebagai individu mancing. Yang kedua adalah ya tadi kan sudah jadi industri nih, bapak-bapak ini kan semua bergerak untuk produsen. Masih ada celah lain, jadi industri itu jadi tekong, jadi fishing guide, dikelola seperti IO, Neng. Iya. Seperti IO, turun dari airport, makan semuanya itu sudah di list, itinerary dan lain-lain, itu mereka sudah lakukan itu. Yes. Karena kan orang mancing banyaknya nyari comfort, nyari nyaman, nyari puasa. Orang kadang-kadang udah nggak peduli sama uang. Kadang-kadang begitu ya. Itu jauh ya. Ya, Oke. jadi ini jadi suatu hal yang cukup luar biasa sekali, bahkan menjadi tergambar luas ya Pak tentang dunia permancingan di Indonesia yang sebenarnya harusnya bisa lebih baik lagi karena kita juga negara mariri itu tadi sendiri. Pak Amin sendiri gimana nih Pak mengenai hal tersebut? Saya ditanya, jawab gimana? Iya bebas Mas. Bebas, Mas. Saya nggak kasih nilai Pak. Mengenai mancing di luar negeri dan di Indonesia ya, memang beda. Kalau dilihat dari sudut pandang perbedaannya, kalau dilihat dari sudut pandang kesamanya ya sama. Gitu. Memang kita tahu dari dulu kita berkiblat seperti apa disampaikan Mas Hari, benar sekali. Berkiblat pada Jepang, pada Eropa, Amerika ya. Itu kebanyakan. Tapi di era sekarang saya sudah merasakan sendiri, ya Nusantara merasakan sendiri bagaimana kita juga bisa mengaruhi mereka kok gitu. Bisa sekali. Dulu saya paling diprotes ketika saya melakukan sesuatu yang ekstrim untuk pengetesan produk. Memang ya, saya diprotes habis-habisan dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak. Tapi pada kenyataan saat ini brand Jepang malah mengikuti, contohnya kayak Shimano sudah membuat produk joran dengan spesifikasi lure weight-nya yang gila. Ada yang sampai ngeluarin joran P2,5, jignya bisa sampai 1 kilo. Nah, itu mereka ternyata melihat ini sebuah market baru gitu loh. Dan memang tugas kita sebagai produsen harus bisa mengembangkan itu. Dan beberapa produk kita dan cara mancing kita diaplikasikan di Timur Tengah misalnya, sama produk kita di Timur Tengah, dan itu semua banyak sekali yang mengikuti cara mancing kita dan mereka happy sekali dan mereka bisa menerima itu, dipilihin misalnya produk kita masuk ke sana, cara mancing kita dipilihin semua dan mereka bisa menerapkan itu dan mereka tidak ada masalah dengan itu dan mereka benar-benar bisa menikmati. Terus sampai ke Taiwan masuk. Dan ada lagi teman-teman kita yang ada di Jepang juga pernah menerapkan cara kita dan mereka juga gila ya, kok bisa ya gitu. Jadi sebenarnya kenapa seperti itu? Karena yang saya pelajari dari kearifan lokal kita itu memang berbeda sekali dengan Jepang. Jepang itu memang dari trendsetternya disetting satu orang
bagaimana mereka menciptakan produk banyak sekali, satu produsen, dan ada GDM ya. Jadi market domestiknya bagaimana bisa memakan semua produk ini. Jadi di set benar-benar oleh trade center. Kalau kamu mancing gabus ya pakai joran ini, mancing toman ya pakai ini, mancing bass ya pakai ini. Nggak bisa kamu mancing toman harus pakai joran gabus. Akhirnya satu orang punya 200 joran. Itu kenyataan. Tapi di Indonesia tidak bisa. Satu joran dia dibuat hampalaan, nanti gabus jadi buat gabus, nanti kadang-kadang pakai gala taman. Salah tidak? Nah itulah yang kearifan kita, dan itu yang harus kita bisa baca dan kita bisa penuhi kebutuhan itu. Karena apa? Salah tidak? Mana ada yang salah dimancing kan? Yang penting semua Anda bisa puas, Anda bisa merasakan sensasi mancing dan mau terus mancing, itu PR-nya. Jangan sampai gara-gara wah saya nggak kebeli joran, udah saya nggak mancing. Nah itu kan masalah itu. Iya nggak Mas Hedi? Luar biasa sekali, dan rasanya itu nggak terjadi ya. Orang kalau udah suka mancing biasanya akan terus-menerus. Ini obrolannya jadi makin seru, tapi saya mau tanya jawab dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Jaya dari komunitas Jack Angler. Ramai amat, tapi nggak ada suara. Tepuk tangannya dong. Semua narasumber. Ini kan pas kebenaran ada Om Andri ya, kalau nggak salah. Rulemaker ya Om? Bukan. Yang Rulemaker udah almarhum Pak. Oh gitu. Ini aja apa? Menurut Om, perkembangan di Indonesia tentang lure maker itu gimana ya sekarang, dan motivasi untuk para lure maker anak muda itu masukannya dari Om gimana? Gitu aja. Saya? Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang lure maker, ya kita juga panjatkan doa buat rekan kita Pak Andri Budiman. Kebetulan namanya sama, Andri Pritajaya dan Andri Budiman. Beliau sahabat mancing saya dekat. Beliau lure maker di Belur, kita panjatkan doa buat beliau. Untuk lure maker, saya jujur untuk saya pribadi ya. Sekarang di kotak lure saya untuk mancing toman ataupun gabus dan sebagian hampala. Kalau hampa ada yang lainnya, itu 100% pakai lure maker buatan lokal. Ya 100%. Anda bisa cek dari mulai WB Lure, Tommy, kamu apa? Under progresif, siapapun itu ada di saya. Karena untuk lure maker ini kita ingat dulu perkembangannya adalah mancing hampala yang identik dengan popper, setuju nggak? Dulu popper, ya kemudian juga gabus, spinner gitu kan ya. Nah sekarang ada perkembangan di mana lure ini berkembang, ternyata ikan bisa makan, dan ini di-develop sama teman-teman menjadi sebuah market yang baru gitu. Nah kalau saya melihat begini, handmade ini memang secara handmade beda dengan pabrikasi. Tapi saya ngelihat makin lama sampai saya istilahnya ini pembeli sama lure maker banyakkan lure maker. Karena saya ada joke begitu. Tapi ini adalah ungkapan happy bahwa lure maker ini sudah sangat banyak. Kemudian juga seperti Kang WB, mana Kang WB? Itu beliau sangat kreatif ya. Sangat kreatif bagaimana ketika toman ini booming, WB Lure dengan slaternya, dengan bass bite-nya ini jadi boom. Jadi saya sekarang adalah ada sebuah toko kecil berdiri retail yang dulu saya selalu beli dari produsen merek-merek tertentu seperti untuk bass bite, untuk jump rock. Wah itu kita udah hampir nggak bisa jualan, Pak. Serius, saya hampir nggak bisa jualan. Kenapa? Karena sekarang pasarnya udah diambil sama lure maker lokal. Tapi buat saya ini happy. Buat saya ini happy bahwa ini ternyata berkembang. Ini adalah perkembangan positif, Pak. Perkembangan positif. Kita juga ada rasa bangga ya, terutama produk yang di-develop demikian
Mungkin dengan seperti Jack Vision, Dura King, Relix kan mereka sudah sebuah company besar ya. Jadi ketika mass production mereka jauh lebih standar. Tapi saya ngelihat juga rekan-rekan juga ya dulu mah selatan goyang-goyang gini gitu, goyang-goyang sih sekarang banyak lebih bagus. Itu komen saya. Jadi kita semua di sini mungkin ngalamin dari ya belinya harus di Jakarta. Siliwangi dulu nggak ada. Bahkan sering kali kita sampai berani lama nunggu order dari Jepang. Order dari Jepang. Nunggu berbulan-bulan gitu untuk dapat Itu kita ngalamin. Jadi kalau saya pergi ke Jakarta pasti ke Aneka Raya ya. Selalu ke Aneka Raya gitu. Nah sekarang kan udah demikian berkembang ya. Jauh ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada penanya selanjutnya? Dipersilahkan. Yang lain ada yang mau nanya ya? Ya, silakan. Hah, wakilin? Enggak, pertanyaan saya banyak. Lanjut, dilanjut aja. Nah, jadi gimana obrolan kali ini seru banget kan? Untuk Sobat Jax di rumah, tenang aja Sobat Jax jangan lupa komentar terbaik dan kasih komentarnya sekarang juga karena nanti yang terbaik bakalan dapat door prize dan ini pemenang minggu lalu. Selamat ya. Oke, jadi ngobrolnya lanjut lagi nih. Silakan Pak, diminum dulu. Ya. Nah, ini kan jadi sesuatu hal yang jadi kompleks ternyata ya, dari mulai mancing, fase evaluasi dan segala rupa jadi hal yang sangat besar. Tapi hal yang jadi pertanyaan, awal mula suka mancingnya tuh kenapa nih Pak Hari? Kalau saya ngerasa sih hobi mancing bisa terwariskan secara genetik. Oh ya. Karena ya ini kebetulan aja saya terlahir dari keluarga yang rata-rata laki-lakinya hobi mancing semua. Kakek saya hobi mancing, bapak saya hobi mancing, paman-paman saya hobi mancing, di keluarga besar juga. Bahkan kalau lebaran itu kayak semacam pertempuran harga diri pemancing inside keluarga gitu kan. Kita ngumpul, kadang-kadang karena memang butuh-butuhan ya sewa kolam lah. Dan itu pertempuran harga diri nih, keluarga ini. Jadi memang mungkin ini kalau bagi saya pribadi hobi yang diwariskan, mungkin secara bercandanya ya genetik gitu kan. Apalagi saya lahir di Sukabumi yang memang punya kultur mancingnya unik ya. Sampai ada anekdot kalau orang Sukabumi itu terlahir memang langsung jadi pemancing gitu, seperti itu. Terlahir langsung jadi pemancing. Kalau Pak An sendiri Pak, apakah secara genetik juga? Kayaknya sih enggak deh. Jadi kalau dibilang bukan kecelakaan. Jadi mancing saya sendiri juga nggak tahu dari mana awalnya saya suka mancing. Gitu. Dari pergaulan ya, waktu masih kecil-kecil kan biasa tiap musim hujan. Kita punya hobi yang beda-beda kan. Kalau musim ini hobinya begini, nanti musim gini namanya anak kecil-kecil. Tapi pas tiba musim hujan, itu kan sering air di sungai di tempat saya itu kalau lagi musim kemarau kan kering. Kalau musim hujan baru banjir, meluap. Nah di situ ada kesempatan mancing. Akhirnya kita mancing dan akhirnya ya di situlah saya suka mancing. Di situ kalau mau suka mancingnya adanya perubahan cuaca. Kalau Pak Andre sendiri? Dari bapak saya. Dari Bapak? Ya, dari bapak. Kecil beliau ajak saya mancing parai, mancing ikan kecil sungai, sampai ke kolam. Dari bapak, jadi 100% dari bapak saya itu. Jadi biasanya dari meniru ya Pak, melihat juga. Ya buat Pak Andri, yang paling mengesankan itu mancing antara freshwater sama saltwater yang lebih adrenalinnya itu gimana? Ada ini ya Pak, kalau saya ngerasa kalau freshwater atau saltwater mana yang lebih ini ada hubungannya dengan peningkatan usia Pak. Buat saya ya, buat saya ya. Nah sekarang buat saya lebih menyukai freshwater Pak. Ya, ini mungkin tidak usah diperdebatkan karena versi orang berbeda ya. Saya suka freshwater karena saya kalau buat saya freshwater kita ke satu daerah
situasinya berbeda gitu ya. Jadi karakter sungai, karakter danau, karakter environment-nya dan segala macamnya beda buat saya begitu. Kemudian juga kalau ngomongin ikan pasti betotan di laut jauh lebih ini ya, tapi ada sesuatu yang kompleks yang didapetin di freshwater itu buat saya lebih memuaskan ya buat saya, Pak. Menarik ya. Nah ini kelihatannya juga masih akan terus ingin mancing. Kira-kira rencana ke depan untuk dunia mancing dan khususnya kebangkitan dunia mancing ini sendiri kayak gimana? Mungkin mulai dari Kakak Hari dulu. Catat ya, kakak, catat ya. Kalau saya sih untuk kebangkitan ini pengen ngajak teman-teman pemancing Indonesia tuh, yuk jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar teknik, jangan pernah berhenti belajar tentang peralatan, jangan pernah berhenti belajar tentang ekosistem, tentang situasi spot mancing. Karena apalagi sekarang kan udah sangat didukung ya. Kita dulu dari informasi sulit kan ya. Kita pengen tahu teknik jigging kayak gimana sih. Susah. Sampai gitu ya mungkin sekitar tahun 2006, 2005 saya belajar jigging nekat. Ya, masih pakai joran yang tibar yang penting buat di laut kuat gitu kan. Pakai aji ya yang nekat belilah gitu. Asal cemplung, asal kocok-kocok aja, dapat sih dapat juga gitu ya. Cuman kan sekarang teman-teman lebih dimudahkan dengan fasilitas handphone yang kita pegang kan. Tinggal nyari informasi-informasi tentang dunia mancing itu begitu bertebaran, bahkan dengan versi masing-masing juga gitu kan. Jadi intinya teman-teman harus terus belajar bagaimana, bahkan saya selalu membuka ruang buat teman-teman pemancing itu, tolong kritik kami sebagai produsen. Ini penting banget ya. Tolong kritik kami sebagai produsen sehingga kami tidak berhenti untuk mengembangkan diri juga. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk komplain. Wah, benang Duraking kayaknya ini nih, atau joran Duraking atau kayak gini nih, jersey Duraking kayak gini sih. Itu bisa disampaikan secara langsung ke kita gitu. Dan kalau memang istilahnya itu bakal men-trigger kami untuk selalu melakukan yang terbaik, mengeluarkan produk-produk output yang terbaik gitu. Selalu belajar tentang joran yang benar seperti apa, joran yang benar pada tempatnya ya. Karena pada dasarnya joran benar semua. Joran popping di tengah bentar itu bukan sesuatu yang salah, cuman tidak pada tempatnya gitu. Ketepatan produk, gitu kan, balance tackle, gitu kan, teknik. Dan yang paling penting di dunia mancing itu yang paling gampang dilakukan oleh teman-teman itu pasti satu, mengupgrade peralatan. Itu gampang banget. Tapi tantangan yang paling besar adalah mengupgrade diri kita sendiri sebagai pemancing. Itu saya kira paling penting. Bagaimana kita terus belajar mengupgrade diri kita sebagai pemancing. Sehingga pada satu titik kita tidak bakal ketergantungan dengan alat gitu. Tapi lebih ke pada dasarnya kita memiliki kemampuan, pemahaman di situasi apapun kita bisa mancing dan bisa mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Oke, jadi itu luar biasa sekali ya bahwa kita harus terus mau belajar angler ini. Untuk lebih baik lagi ya. Untuk lebih baik lagi. Kalau Amin mungkin rencana ke depannya kayak gimana nih Pak? Rencana ke depan untuk dunia mancing bagaimana Relik Nusantara bisa berkolaborasi ya semakin intens dengan pemancing Nusantara agar ketepatan produk itu bisa tercapai, di mana apa yang kita buat nanti benar-benar bisa mewakili karakteristik dan kebutuhan dari pemain Indonesia. Itu yang paling penting, karena dengan seperti itu saya rasa mancing akan lebih asik, dan makanya tagline kita solusi mancing asik, bagaimana ini bisa benar-benar kita realisasikan sehingga dunia mancing benar-benar akan menjadi semakin asik. Terakhir mungkin Pak Andri sebelum kita closing. Baik, ya pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan apresiasi saya buat rekan-rekan yang ada di sini yang sudah memperkaya hasanah mancing kita ya. Untuk Jack Vision juga Pak, dobrakan luar biasa dari Jack Vision, membuktikan Anda sekalian itu visioner ya. Betul. Jadi saya sangat respect, kemudian juga impian saya sih sebagai praktisi ya, sebagai praktisi mancing,
kami mulai melupakan brand image yang dulu ditanamkan oleh brand-brand dari luar itu, tergantikan produk lokal yang lebih bisa kompetitif ya. Kalau saya tulus berharap demikian, karena beberapa produk lokal kita di teman-teman ini, saya hafal betul bagaimana YouTube mereka ditonton ratusan ribu orang dengan detail analis yang luar biasa. Saya sih yakin dan optimis kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ataupun di pasar internasional. Jadi itu dari saya, bangga saya berada di teman-teman semua dan rekan-rekan semua. Thank you, makasih. Wah, luar biasa, ini kalau dilanjutin nggak akan selesai, Pak. Ya, betul. Jadi saya mau terima kasih dulu untuk Pak Hari untuk sudah mau hadir hari ini, Pak Amin dan juga Pak Andri, bahwa sharing hari ini pasti banyak. Kakak. Oh iya, kakak Hari. Jadi sharing hari ini semoga bermanfaat untuk semua Sobat Jax yang menonton, begitupun Sobat Angler yang hari ini ada di sini. Saya mau izin closing dulu ya Pak, terima kasih banyak. Jadi itu Sobat Jax, sekarang obrolannya semakin hari semakin seru dan rasanya kalau dilanjutin gak akan selesai. Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus Jackspot Mancing by Jack Vision di YouTube channelnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu minggu depan.